Pengertian statistik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistik didefinisikan sebagai angka-angka atau catatan yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditabulasi sehingga didapatkan informasi berkaitan dengan masalah tertentu. Angka atau data yang ditampilkan dalam statistik ini diperoleh dari hasil pengumpulan data, baik berupa wawancara maupun tanpa wawancara. Oleh karena itu, statistik pada dasarnya adalah data-data yang dihasilkan dari pengolahan yang kita pelajari di statistika. Pengertian statistika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, statistika didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menabulasi, mengumpulkan, menganalisis, serta menemukan keterangan yang berarti dari data. Data yang dikumpulkan dan dianalisis ini berupa angka-angka. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, mengelola, dan mengolah data-data yang ada. Sekarang perbedaan data dan datum. Setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum sendiri didefinisikan sebagai keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Pengumpulan data yaitu menentukan mean, median, dan modus. Mean yaitu nilai rata-rata, median nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul. Di sini ada contoh soal yaitu hitunglah mean, median, dan modus dari data berikut ini. Datanya 8, 7, 7, 9, 8, 7, 10. Agar lebih mudah untuk menentukan mean, median, dan modus, langkah pertamanya yaitu kita urutkan datanya terlebih dahulu. Berarti 7, 7, 7, 8, 8, 9, dan 10. Banyak data tersebut ada 7. Sekarang menentukan mean. Rumus mean yaitu mean sama dengan jumlah data per banyak data. Sama dengan 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 10 per banyak data. Banyak datanya ada 7 berarti per 7. Sama dengan 7 tambah 7, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 8, 29. 29 tambah 8, 37. 37 tambah 9, 46. 46 tambah 10, 56. Jadi jumlah datanya 56 per 7 atau 56 bagi 7 sama dengan 8. Berarti mean di sini yaitu 8. Sekarang menentukan median. Kita cari dulu letak mediannya. Rumusnya N tambah 1 per 2 sama dengan N yaitu banyak data. Berarti 7 tambah 1 per 2 sama dengan 7 tambah 1, 8 per 2 atau 8 bagi 2 yaitu 4. Ini artinya median berada pada data urutan keempat. Sekarang kita tentukan angka berapakah yang ada pada urutan keempat, yaitu angka 8. Berarti mediannya 8. Sekarang menentukan modus. Modus yaitu nilai yang sering muncul. Sekarang kita lihat dari data di atas, nilai berapakah yang sering muncul? 7 sebanyak 3 kali, 8 2 kali, 9 1 kali, dan 10 1 kali. Berarti nilai yang sering muncul yaitu 7. Modusnya berarti 7.
Penyajian data. Penyajian data merupakan suatu kegiatan pembuatan laporan dalam tampilan yang sistematis untuk keperluan penganalisisan sehingga mampu memberikan informasi yang bermakna dan mudah dipahami. Penyajian data dibedakan menjadi dua, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Yang pertama ada tabel. Tabel terdiri dua kolom untuk nilai dan untuk frekuensi. Lalu yang kedua diagram gambar merupakan penyajian data yang menggunakan gambar. Seperti contoh di samping, misalnya tingkat pendidikan dan jumlah. Tingkat pendidikan ada TK, SD, SMP, dan SMA. Lalu, satu gambarnya mewakili 20 orang. Misalnya SMP gambarnya ada 5, berarti ada 100 orang. Yang ketiga, diagram batang. Diagram batang merupakan grafik yang tersusun dari kolom yang berbentuk batang, baik persegi maupun persegi panjang. Terdiri dari dua sumbu, X dan Y, horizontal dan vertikal. Cara membuat diagram batang, yang pertama, kumpulkan semua data, lalu gambar sumbu X dan Y sehingga seperti berbentuk huruf L, lalu berilah nama sumbu X untuk bawah dan nama sumbu Y untuk atas. Kemudian bagi nilai terbesar dari semua batang dengan semua baris yang berada di bawah untuk menentukan jarak. 4. Diagram garis merupakan diagram yang berisi atau plot-plot yang menghubungkan titik-titik data serta menunjukkan kuantitas dari data-data. Cara membuat diagram garis, yang pertama, tentukan data yang diplot ke diagram, lalu menuliskan judul diagram garis. Setelah itu, membuat garis horizontal dan vertikal dengan nama variabel dan skala sesuai dengan data. Yang terakhir, memasukkan data satu persatu dengan membuat garis horizontal dan vertikal dengan memberikan koordinat titik data. Dan yang terakhir, diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama dengan satu titik tertentu. Yang dimaksud titik tertentu adalah titik pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama adalah jari-jari lingkaran. Cara membuat diagram lingkaran. Yang pertama, hitung nilai total data dan jumlahkan nilainya. Kedua, hitung sudut masing-masing sektor lingkaran dengan rumus sudut sektor nilai data atau total kali 360 derajat. Lalu, buat lingkaran bagi menjadi beberapa sektor yang mewakili masing-masing data. Patokannya jari-jari lingkaran di atas titik pusat dan urutkan pembagian lingkaran searah jarum jam.